terminologinya, apa itu hakikatnya, gejalanya, tujuannya, dan perbedaan dengan ilmu empiris lainnya. Nah, secara umum, filsafat itu adalah sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara tidak kritis gitu ya. Tadi yang dikatakan oleh Pak Rahmat, Ibu Salah, Pak Jaid, ya itu merupakan sikap Bapak Ibu ya, yang Bapak Ibu yakini dalam mengarungi kehidupan ini gitu ya. Filsafat adalah suatu proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang sangat dijunjung tinggi. Ini arti secara formal. Yang tadi itu arti secara informal. Kemudian kalau artinya secara komprehensif, filsafat itu adalah usaha untuk mendapatkan gambaran dari keseluruhan, gitu ya, keseluruhan. Kemudian filsafat adalah analisa logis dari bahasa serta penjelasan tentang arti kata dan konsep. Jadi manakala para ahli filsafat itu, para sufi itu, maka dia akan membedah kata per kata, apa makna yang terselubung daripada kata tersebut. Filsafat adalah sekumpulan problematika yang langsung mendapat perhatian manusia dan dicarikan jawabannya oleh ahli-ahli filsafat. Nah, itu adalah definisi filsafat atau falsafah ya, boleh saja, yang secara umum digunakan oleh masyarakat atau dalam dunia ilmu pendidikan. Nah, mengapa Pancasila dikatakan sebagai sistem filsafat? Jadi Bapak Ibu dalam sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945 ya, itu 1 bulan sebelum kemerdekaan, 1 bulan setengah sebelum Indonesia merdeka, kan digelar sidang BPUPKI. Di situ Soekarno memberi judul pidatonya ya, pidato 1 Juninya itu. Judulnya bukan Pancasila, judul pidato Bung Karno itu, tapi judul pidatonya adalah Filosofi Glanzlah, yang dalam bahasa Indonesianya itu bisa dikatakan yang merupakan sistem filsafat. Filosofi Glanzlah daripada Indonesia Merdeka. Jadi Pancasila sebagai sistem filsafat ini merupakan hasil perenungan yang mendalam dari para tokoh kenegaraan Indonesia. Seperti yang kemarin kita bahas ya, bukan para tokoh bangsa ini tidak memahami ada ideologi lain yang sudah eksis ya, yang sudah berkembang di negara-negara lain. Para tokoh bangsa ini sangat memahami bahwa ada ideologi besar yang menguasai dunia ini. Tapi tidak diambil satupun daripada ideologi besar tersebut. Tapi justru tokoh bangsa kita ini ya dengan keyakinannya mengambil Pancasila sebagai ideologi bangsa. Nah, tentu itu sudah berdasarkan perenungan yang dalam gitu ya, perenungan yang dalam berdasarkan penelitian, berdasarkan pengamatan gitu ya, sehingga memunculkan bahwa Pancasila inilah ya yang pas untuk ideologi bangsa Indonesia. Nah, sebagai filosofi Glanzlah, nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam sila-sila Pancasila ini mendasari seluruh peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Artinya, nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan, ini harus mendasari seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, inilah yang kemudian kita katakan sebagai dasar negara ya, Pancasila sebagai dasar negara karena dia mendasari seluruh peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Nah, kemudian ketika itu juga Pancasila dikatakan sebagai Weltanschauung. Ini bahasa Belanda ya. Artinya nilai-nilai Pancasila itu merupakan sesuatu yang telah ada dan berkembang di dalam masyarakat Indonesia yang kemudian disepakati sebagai dasar filsafat negara, filosofi Glanzlah. Jadi berdasarkan perenungan yang dalam tadi, ya ditemukan bahwa masyarakat Indonesia ini memiliki nilai-nilai, memiliki karakteristik, ya, memiliki kebudayaannya yang semua itu ternyata kalau disandingkan dengan ideologi lain itu kok tidak pas gitu ya, karena Pancasila Indonesia ini ya tadi itu adalah
masyarakatnya yang memiliki nilai ketuhanan, kemudian memiliki nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Yang ini ya tidak ditemukan dalam ideologi-ideologi dunia yang sudah ada itu. Nah, kalau kita lihat gambar ini, maka Pancasila itu mengandung makna dan nilai yang dalam. Ya, 5 sila Pancasila itu masing-masing memiliki makna yang kuat, makna yang dalam, memiliki nilai-nilai. Dan antara nilai-nilai tersebut saling terkait dan merupakan satu satuan yang utuh, merupakan satu keseluruhan. Dan sila-sila Pancasila itu mempunyai tujuan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, inilah inti daripada Pancasila itu sebagai sistem falsafah. Nah, urgensi Pancasila sebagai sistem falsafah, ya, Pancasila ini manakala ada permasalahan-permasalahan ya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka Pancasila ini bisa dijadikan dasar terhadap pemecahan problem kemanusiaan tersebut. Kemudian keyakinan-keyakinan yang menjadi dasar perbuatan manusia ya, di dalamnya ada nilai ketuhanan tadi, nilai kemanusiaan, keadilan, persatuan, itu adalah dasar perbuatan masyarakat Indonesia. Kemudian kemampuan memperluas bidang-bidang kesadaran manusia agar menjadi lebih hidup lagi ya. Pemaknaan dari masing-masing Pancasila itu sangat luas dan dalam gitu ya. Bahkan bisa digunakan dalam berbagai zaman, dalam berbagai era. Bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Nah, urgensi Pancasila sebagai sistem filsafah ini merupakan refleksi filosofis mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Jadi dasar negara kita kemarin ya sudah belajar ya bahwa Pancasila merupakan dasar dari merupakan sumber dari segala sumber hukum. Nah, refleksi filosofisnya, nah inilah yang dipelajari dalam Pancasila sebagai sistem filsafahnya. Nah, agar dapat diberikan pertanggungjawaban rasional dan mendasar mengenai sila-sila dalam Pancasila sebagai prinsip-prinsip politik. Jadi refleksi filosofis daripada Pancasila sebagai dasar negara itu bahwa sebagai pertanggungjawaban rasional dan mendasar dalam prinsip-prinsip politik. Kemudian yang kedua, agar dapat dijabarkan lebih lanjut sehingga menjadi operasional dalam bidang-bidang yang menyangkut kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi sila-sila Pancasila ini perlu didefinisikan lebih luas gitu ya, dijabarkan, diimplementasikan agar bisa menjadi operasional dalam bidang-bidang yang menyangkut kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian juga dapat membuka dialog dengan berbagai perspektif baru. Nah, jadi bagaimana memandang sila pertama dari sisi misalnya sisi pertahanan, dari sisi ekonomi, dari sisi sosial, dan seterusnya. Agar dapat menjadi kerangka evaluasi terhadap segala kegiatan yang bersangkut paut dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Manakala ada permasalahan-permasalahan yang menyangkut kehidupan berbangsa dan bernegara, maka kita lihat kembali ya, kita kembali kepada Pancasila, apakah nilai-nilai Pancasila yang 5 itu betul-betul telah kita laksanakan atau tidak gitu ya. Nah, ini menjadi kerangka evaluasi kita. Nah, kenapa diperlukan Pancasila sebagai kajian sistem filsafah gitu ya, sistem falsafah. Jadi Pancasila ini bisa dikatakan sebagai genetipus objektivus ya, nilai-nilai Pancasila jadikan sebagai objek yang dicari landasan filosofinya. Juga bisa dijadikan sebagai subjek. Jadi selain objek juga subjek. Jadi nilai-nilai Pancasila ini digunakan untuk mengikuti berbagai aliran falsafah yang berkembang, baik untuk menemukan hal-hal yang sesuai dengan nilai Pancasila maupun untuk melihat nilai-nilai yang tidak sesuai dengan Pancasila. Jadi sebagai falsafah ya, dengan Pancasila kita bisa melihat ya
mana nilai-nilai yang sesuai, tapi kita juga bisa melihat mana nilai-nilai yang tidak sesuai. Maka yang tidak sesuai ini, maka kita minimalisir ya, kita minimalisir dampak negatifnya pada bangsa kita. Nah, bagaimana landasan ontologisnya, bagaimana landasan epistemologisnya, dan bagaimana landasan aksiologisnya. Nah, definisi daripada aksiologi, ontologi, epistemologi, ini ada di sebelah sini, Bapak Ibu silakan baca sendiri saja ya. Karena kalau bicara hakikat, ya kita mesti bicara dari sisi ontologis juga, epistemologis juga. Jadi landasan ontologisnya, ya, ontologi itu sebagai ilmu yang mempelajari realitas secara konkret. Filsafat Pancasila artinya sebuah pemikiran filosofis atas hakikat dan alasan sila-sila Pancasila sebagai dasar filosofi negara. Karenanya, pemahaman atas hakikat sila-sila Pancasila ini diperlukan sebagai bentuk pengakuan atau modul eksistensi bangsa Indonesia. Jadi intinya Bapak Ibu, kenapa kita perlu ya memahami kajian filsafat dari Pancasila ini, agar kita yakin betul ya pada pilihan founding father kita ini, gitu ya. Kita yakin betul bahwa Pancasila ini adalah yang terbaik untuk bangsa Indonesia, gitu ya. Karena tadi itu, dengan kita belajar filsafat, kita akan melihat hakikatnya, kita akan melihat dasarnya, ya, kita akan melihat background-nya daripada penentuan Pancasila ini sebagai dasar negara. Nah, kita akan melihat dari sisi ontologisnya, epistemologisnya, aksiologisnya, ya, sehingga kita betul-betul meyakini dan memahami bahwa Pancasila inilah yang tepat untuk bangsa Indonesia. Itu gunanya kajian filsafat. Nah, kemudian landasan historisnya. Jadi landasan sejarahnya, ya, sehingga Pancasila ini dijadikan sebagai sistem falsafah, sila ketuhanan yang Maha Esa. Ya, kita memahami bahwa sejak zaman purbakala sampai kepada pintu kemerdekaan Indonesia, masyarakat Nusantara itu telah melewati ribuan tahun pengaruh agama-agama lokal. Jadi sebelum masuk agama-agama dunia, ya, seperti Islam, Kristen, Hindu, Buddha, itu kan agama-agama yang dianut oleh masyarakat dunia. Nah, di Indonesia itu sudah ada agama-agama lokal, ya. Kalau di Jawa itu ya seperti Kejawen, gitu ya. Kemudian agak di tempat Bapak Ibu ya, mungkin ada agama-agama lokal ya, yang hanya ada di daerah itu gitu ya. Nah, itu sudah ada sekitar 14 abad pengaruh Hindu dan Buddha, 7 abad pengaruh Islam, 4 abad pengaruh Kristen. Nah, jadi Tuhan itu telah menyejarah dalam ruang publik Nusantara. Jadi sebelum masuk agama-agama itu, sebelum menyebar gitu ya, masyarakat Indonesia ini memang sudah mempercayai bahwa ada kekuatan lain di balik kehidupannya gitu ya, mempercayai kepada Tuhan yang Maha Esa, walaupun dalam bentuk agama tidak seperti yang sekarang diakui oleh negara kita ya. Ada 6 agama lokal, tapi intinya masyarakat Indonesia sejak dulu ya, Tuhan telah menyejarah dalam ruang publik Nusantara. Nah, itulah istilahnya. Demikian juga dengan sila kedua. Kalau kita lihat sejarahnya ya, landasan historisnya bahwa bangsa Indonesia itu sejak dahulu kala dikenal sebagai bangsa maritim, telah menjelajah ya ke berbagai penjuru Nusantara. Dulu di masa kerajaan Sriwijaya ya, maritimnya itu sangat maju. Hasil pengembangan itu membuat karakter bangsa Indonesia yang kemudian oleh Soekarno disebut sebagai istilah internasionalisme atau peri kemanusiaan. Nah, jadi bangsa Indonesia ini sudah menginternasionalisme ya, karena bangsa Indonesia ini bukan bangsa yang senang menjelajah gitu ya, menjelajah belahan dunia. Nah, perdamaian, keadilan sosial, serta pada pemulihan hak asasi manusia dalam suasana kekeluargaan kebangsaan Indonesia. Nah, bagaimana landasan historis daripada sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia ya? Indonesia ini adalah sebuah bangsa besar
yang mewadahi warisan peradaban Nusantara dan kerajaan-kerajaan bahari terbesar di muka bumi. Nah, jika di tanah air yang kurang lebih sama ya, nenek moyang Indonesia itu pernah menorehkan tinta keemasannya, maka tidak ada alasan bagi manusia baru Indonesia untuk tidak mengukir kegemilangan ya. Seperti yang pernah kita contohkan ya, masa kerajaan Majapahit dengan patih Gajah Madanya, dengan sumpah palapanya yang ingin mempersatukan seluruh Nusantara. Demikian juga zaman kerajaan Sriwijaya ya, ingin menyatukan kawasan maritim dan juga kerajaan-kerajaan yang lain ya. Dalam sejarahnya itu ininya sama, tujuannya sama ya, ingin adanya persatuan dan kesatuan. Nah, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan ya, bahwa demokrasi sebagai bentuk pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, memang merupakan fenomena baru di Indonesia yang muncul sebagai ikatan formasi negara Republik Indonesia. Ketika Indonesia menjadi negara republik, maka demokrasi itu harus dijalankan gitu ya. Namun demikian sejarah menunjukkan bahwa kerajaan-kerajaan pra-Indonesia itu adalah kerajaan feodal yang dikuasai oleh rakyat-rakyat otokrat. Nah, meskipun demikian, nilai demokrasi dalam taraf tertentu telah berkembang dalam budaya Nusantara dan dipraktekkan nilai-nilai demokrasi tersebut setidaknya dalam unit politik terkecil seperti di desa ya. Kalau di Sumatera Barat itu Nagari, kalau di Bali itu Banjar dan lain sebagainya. Jadi walaupun demokrasi itu sebagai konsekuensi daripada bentuk pemerintahan yang republik, tapi jauh sebelumnya nilai-nilai demokrasi itu telah berkembang ya, telah berkembang dalam kehidupan masyarakat Nusantara. Demikian juga nilai keadilan sosial. Masyarakat yang adil makmur adalah impian kebahagiaan yang telah berkobar ratusan tahun lamanya dalam dada keyakinan bangsa Indonesia. Impian kebahagiaan itu terpahat dalam ungkapan gemah ripah loh jinawi tata tentram kertara harja gitu ya. Mungkin kalau di desa Bapak Ibu ada slogan-slogan lain yang intinya adalah untuk sebuah keadilan, kemakmuran, kebahagiaan gitu ya. Demi impian masyarakat yang adil dan makmur itu, para pejuang bangsa telah mengorbankan dirinya untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Sejarah mencatat bahwa bangsa Indonesia dahulunya adalah bangsa yang hidup dalam keadilan, kemakmuran. Keadaan inilah yang kemudian datangnya penjajahan merampas semua itu gitu ya. Nah, sebelum penjajahan datang, ya masyarakat Indonesia itu sudah hidup dalam kedamaian, gitu ya, yang kemudian diusik oleh kolonialisme. Nah, itu adalah landasan historis, Bapak Ibu, daripada Pancasila sebagai sistem filsafat negara. Nah, selanjutnya, bagaimana sumber sosiologisnya? Masyarakat awam itu yang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat yang sudah dikenal masyarakat Indonesia dalam bentuk pandangan hidup. Way of life ya, Bapak Ibu pasti suka dengar ya, Pancasila itu adalah way of life, pandangan hidup yang terdapat dalam agama, adat istiadat, budaya, berbagai macam suku bangsa, itu masyarakat awam. Nah, bagaimana pada masyarakat yang berpendidikan, masyarakat ilmiah, masyarakat akademis ya, memahami Pancasila sebagai sistem filsafat dengan teori-teori yang bersifat akademis. Jadi Pancasila ini bisa diangkat dalam teori-teori akademis yang bersifat ilmiah gitu ya. Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Artinya sila-sila Pancasila itu merupakan satu kesatuan yang tidak saling terkait dan saling berhubungan secara koheren. Nah, Notonegoro menggambarkan kesatuan dan hubungan sila-sila Pancasila itu dalam bentuk kesatuan dan hubungan hierarkis.
piramidal dan kesatuan hubungan yang saling mengisi dan saling mengkualifikasi ya. Nah, kalau dilihat dari sumber politisnya ya, dari pandangan politisnya, meliputi wacana politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Jadi, sila pertama itu ya, ketuhanan yang Maha Esa. Ini merupakan konsep yang dapat diterima semua golongan agama di Indonesia ya. Tadi dikatakan di awal bahwa masyarakat kita ini sebelum masuk agama-agama dunia itu sudah memiliki agama dan kepercayaannya ya, walaupun bersifat lokal. Nah, begitu ya para pemimpin bangsa kita ini mencetuskan sila pertama, kepercayaan sila pertama ya, Tuhan Yang Maha Esa, maka semua golongan agama di Indonesia ini bisa menerima itu gitu ya. Nah, bagaimana kalau pemimpin kita yang dikemukakan adalah ideologi komunisme? Nah, tentu ini menjadi pertentangan gitu ya. Jadi sila pertama itu bisa diterima oleh semua golongan agama di Indonesia, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Itu secara politis ya. Kemudian sila kedua, ini juga untuk mencegah timbulnya semangat nasionalisme yang berlebihan, sehingga terjebak pada rasialisme. Jadi Bapak Ibu, semangat nasionalisme itu pun tidak boleh berlebihan ya. Memang segala sesuatu yang berlebihan itu pasti dampaknya menjadi tidak baik. Rasa nasionalisme yang berlebihan itu pada akhirnya akan membuat dia terlalu mencintai yang berlebihan juga tidak baik Bapak Ibu ya. Jadi sesuai dengan kadarnya. Kalau terlalu berlebihan ya yang timbul nantinya akan terkotak-kotak gitu ya, akan jadi rasis. Nah, ini juga dampaknya menjadi tidak baik. Nah, kemudian sila ketiga juga mengatakan bahwa bangsa Indonesia itu sekumpulan manusia yang mempunyai keinginan bersatu untuk hidup bersama. Kemudian demokrasi Indonesia ini membawa ke nah, demokrasi Indonesia itu satu alam jiwa pemikiran dan perasaan bangsa Indonesia, itu sudah tadi ya. Nah, kemudian keadilan sosial ini merupakan suatu keharusan. Ya, keadilan sosial ini ya setiap bangsa pasti yang diinginkan adalah terwujudnya keadilan sosial di negaranya. Nah, demikian juga Indonesia ya. Nah, sila kelima ini ya yang menurut para ahli juga masyarakat Indonesia adalah sila yang paling sulit. Nah, yang paling sulit untuk diwujudkan yaitu keadilan sosial bagi bangsa Indonesia. Nah, Bapak Presiden kita ya, Bapak Habibie almarhum, dia pernah mengatakan tentang kedudukan Pancasila sebagai dasar filosofi bangsa Indonesia dalam dinamika sejarah sistem politik sejak Orde Lama hingga era reformasi. Tentang faktor-faktor perubahan yang menimbulkan pergeseran nilai dalam kehidupan bangsa Indonesia sehingga diperlukan reaktualisasi Pancasila. Jadi adik-adik, kita sudah pernah berbicara mengenai Pancasila dalam arus sejarah Indonesia ya, di awal kemunculannya ya, bagaimana Pancasila itu perumusannya, kemudian bagaimana di awal-awal kemerdekaan itu Pancasila mengalami kendala-kendala gitu ya, baik dalam hal sosialisasinya maupun dalam hal implementasinya. Apalagi ketika itu ya, pemerintahan yang baru terbentuk itu yang kita kenal sebagai Orde Lama itu ya disibukkan dengan pemberontakan-pemberontakan yang terjadi. Setelah Indonesia merdeka tidak serta-merta ya Bung Karno, Bung Hatta bisa segera membangun sebuah negara gitu ya. Tapi masih disibukkan dengan pemberontakan-pemberontakan, DITII, pemberontakan PKI di Madiun tahun 48 ya. Kemudian wacana-wacana disintegrasi yang lainnya, belum lagi Belanda ya yang masih belum ikhlas ya menerima kemerdekaan Indonesia. Belanda masih berusaha ya melakukan agresi militer sampai 2 kali di masa itu gitu ya. Nah, baru kemudian di masa Orde Baru mulailah Pancasila ini tersosialisasi dengan lebih tertata. Namun apa yang terjadi? Nah, ternyata
Pancasila ketika itu lebih banyak dijadikan sebagai alat ya untuk mempertahankan kekuasaan pemerintahan Orde Baru gitu ya, dengan doktrin-doktrinnya ya, sehingga Pancasila itu tidak lagi digunakan secara murni dan konsekuen ketika itu sebagai sebuah ideologi negara dan falsafah negara. Sehingga B.J. Habibie mengatakan ya, begitu Orde Lama tumbang, B.J. Habibie yang memimpin bangsa kita, diperlukan reaktualisasi Pancasila, mengaktualisasikan kembali Pancasila, gitu ya. Tentang makna pentingnya reaktualisasi Pancasila, perlunya implementasi nilai-nilai Pancasila dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, Bapak Ibu, sampai hari ini ya, kita juga merasakan masih diperlukan itu reaktualisasi Pancasila, gitu ya. Bagaimana Pancasila ini betul-betul bisa diimplementasikan, tidak hanya sebuah konsep ya, Pancasila tidak hanya ada di Menara Gading, tapi betul-betul menjiwai setiap kegiatan kehidupan kita dalam berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Ya, dari Ibu sudah cerita ya. Kita lewat saja yang ini. Nah, tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Kemarin kita sudah bahas ya bagaimana ideologi kapitalisme. Kapitalisme, ideologinya ini yang kekuatannya atau bertumpu pada modal. Jadi, seseorang yang memiliki modal, maka dia berpotensi untuk bisa menguasai ya, bisa mengatur lah gitu ya kehidupan bangsa itu, baik dari sisi perekonomiannya, dari sisi politiknya gitu ya, dan seterusnya. Nah, tantangan berikutnya adalah komunisme. Nah, ya tadi sudah Ibu singgung di awal ya, bagaimana kalau ideologi komunisme yang digunakan di Indonesia, nah tentu akan mendapat perlawanan yang besar daripada masyarakat Indonesia sendiri, karena masyarakat Indonesia ya dari awal adalah masyarakat yang agamis, masyarakat yang religius, masyarakat yang percayai bahwa ada kekuatan lain yang mengatur kehidupannya, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Jadi Bapak Ibu, esensi ya atau hakikat Pancasila sebagai sistem filsafat itu, hakikat sila ketuhanan ini terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai prinsip utama dalam kehidupan semua makhluk. Artinya, setiap makhluk hidup, terutama termasuk warga negara, harus memiliki kesadaran ya satu pihak dan kesadaran sebagai makhluk Tuhan. Jadi harus memiliki kemandirian di satu pihak, tapi kesadaran sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang akan dimintai pertanggungjawaban atas semua tindakan yang dilakukan. Adik-adik Bapak Ibu ya, Ibu ingat kelas 1-nya. Nah, manakala kita mempercayai bahwa ada kekuatan lain ya yang mengatur kehidupan kita ya, maka umumnya kita percaya ya bahwa ada hari setelah kehidupan dunia gitu ya. Jadi orang-orang yang mempercayai bahwa ada alam lain setelah kehidupan dunia, di mana di alam itulah kita semua dimintai pertanggungjawaban. Nah, maka itu akan berpengaruh bagaimana cara kita menjalani kehidupan ya. Berbeda dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Orang-orang ini adalah yang mempercayai bahwa kehidupan mereka itu adalah kehidupan di dunia ini. Maka apa yang mereka inginkan, ya, mereka akan berusaha kejar, ya, akan berusaha realisasikan sepenuhnya semasa mereka hidup di dunia, gitu ya. Mereka tidak peduli apakah caranya halal, caranya haram, gitu ya, caranya dengan cara merugikan orang lain atau tidak. Yang penting keinginan mereka tercapai, mereka mendapatkan kepuasan di dunia ini. Nah, tentu berbeda dengan kita yang memahami bahwa ada hari pembalasan gitu ya. Tentu kita menganggap dunia ini hanya sebagai jalan atau perantara untuk kehidupan yang lebih abadi, kehidupan
yang sebenarnya setelah alam dunia ini selesai, maka dalam dunia ini kita betul-betul memperhatikan etika, memperhatikan nilai gitu ya. Kita memperturutkan keinginan kita juga tentu dengan melihat norma-norma yang berlaku di masyarakat. Tidak semuanya digunakan gitu ya, tapi kembali kepada apalagi norma agama juga ya, norma masyarakat, norma agama, adat istiadat dan seterusnya itu mempengaruhi bagaimana kita menjalani kehidupan. Nah, hakikat sila kemanusiaan adalah manusia monopolistik yang terdiri dari 3 monodualisme, yaitu sudah kodrat manusia ya sebagai makhluk individu juga makhluk sosial. Sebagai makhluk individu ya manusia ini harusnya bisa mandiri. Sebagai makhluk sosial manusia harus bersama-sama dengan manusia lain dalam rangka untuk memenuhi kehidupannya. Tidak ada manusia yang bisa memenuhi kehidupan dia sendiri gitu ya. Mulai dari lahir sampai kita meninggalkan dunia ini, semuanya ada peran orang lain di sana. Ya, kita harus menyadari bahwa ada peran orang lain dalam kehidupan kita. Hakikat persatuan tanah ini real adalah bumi tempat orang dilahirkan, dibesarkan, bersuka, berduka cita, bersuka cita gitu ya, dan seterusnya. Nah, hakikat sila kerakyatan bahwa keputusan yang diambil lebih didasarkan pada semangat musyawarah mufakat, bukan membenarkan begitu saja pendapat mayoritas tanpa mempedulikan minoritas. Dan yang terakhir, sila keadilan sosial, keadilan antara sesama warga negara ya, agar tidak terjadi yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin gitu ya, maka akan semakin besar gap. Nah, ini akan mengakibatkan kesenjangan, dan kesenjangan ini pada akhirnya akan menjauhkan kita dari cita-cita bangsa kita yang sebelumnya sudah kita bahas. Nah, Bapak Ibu, ini memang sangat teoritis ya. Meletakkan Pancasila sebagai sistem filsafat dapat memulihkan harga diri ya. Ya, jadi urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat ya. Pertama, meletakkan Pancasila sebagai sistem filsafat dapat memulihkan harga diri bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dalam politik, yuridis, dan juga merdeka dalam mengemukakan ide-ide. Ini Bapak Ibu baca aja sendiri ya. Nah, jadi Bapak Ibu, tadi ada yang kelewat kayaknya ya. Jadi intinya ya, inti daripada Pancasila sebagai sistem filsafat ya, tadi dikatakan bahwa Pancasila ini merupakan satu kesatuan. Jadi sila pertama itu menjiwai sila kedua, menjiwai sila ketiga, menjiwai sila keempat, dan menjiwai sila kelima. Ya, sila kedua pun sama, menjiwai sila ketiga, keempat, kelima, ya mempengaruhi ikut menjiwai sila pertama. Seterusnya, sila ketiga juga sama. Kita bicara sila ketiga, maka kita juga akan menyangkutkannya dengan sila keempat, kelima, ya menjiwai sila kedua, pertama, dan seterusnya. Sila kelima juga demikian. Jadi antara 5 sila ini, ya merupakan satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Manakala ada suatu persoalan yang mendera bangsa ini, maka harus dilihat dari kelima sila Pancasila. Tidak bisa dilihat hanya dari satu sila saja. Nah, itulah inti daripada Pancasila sebagai sistem falsafah bangsa Indonesia. Ya, Bapak Ibu, itu materi Ibu malam ini. Apabila ada pertanyaan, dipersilakan. Tadi itu kita cepat saja ya, karena sangat teoritis. Nanti kalau dibahas satu-satu, Bapak Ibu jadi bosan. Ya, Bu. Ya, silakan. Kalau ada tanggapan. Gini, Bu.
Ya. Terkait dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sejauh mana warga negara Indonesia itu bisa merasakan daripada makna daripada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik. Ya. Nah, Bapak Ibu, ada yang ingin menjawab dulu? Kita diskusi. Tadi pertanyaan dari Ibu Desa Malaka bagus ya. Nah, Ibu ingin Bapak Ibu dulu menjawab nih, karena Bapak Ibu inilah yang bersinggungan langsung dengan masyarakat ya. Nah, tentu bisa mendengar langsung dari warga masyarakat, apakah mereka sudah merasakan keadilan itu gitu ya. Apakah mereka sudah merasakan sila kelima ini betul-betul sudah diimplementasikan secara baik dan benar. Silakan. Silakan, ada yang ingin memberikan tanggapan? Ayo, biasanya aktif-aktif ya kelas ini ya. Pertanyaannya, Bu. Oh, tadi Ibu Desa mengatakan, Ibu Desa diulangin lagi. Iya, terima kasih. Iya. Terkait sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang ingin saya tanyakan, sejauh mana warga negara Indonesia atau masyarakat bisa merasakan dampak daripada Pancasila sila yang kelima? Ya. Silakan ditanggapi. Apakah sila kelima keadilan sosial bagi bangsa Indonesia ini sudah dirasakan oleh masyarakat kita, oleh penduduk Bapak Ibu di desa Bapak Ibu? Bu, menurut saya, Mangga Pak, mangga. Oh ya, ini Bu, menurut saya memang dalam sila kelima ini sudah ada Bu, sudah ada keadilan. Jadi dalam kehidupan sehari-hari saja. Jadi keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia itu sudah ada. Baik itu termasuk kita itu dalam perilaku sehari-hari, contoh dari pemerintahan desa yang kecil aja, cukup kecil kita itu kita sudah diakui dalam kehidupan sehari-hari. Contoh misalnya kita dalam kebutuhan yang ada di desa, contoh artinya apa yang dibutuhkan oleh masyarakat itu pasti ada dan sudah diatur oleh pemerintah desa. Jadi keadilannya sudah ada Bu, sudah ada keadilannya. Jadi ke dalam kehidupan sehari sudah ada. Itu Bu. Menurut Pak Ade sudah ada? Sudah ada Bu. Ada pendapat. Baik, ada pendapat lain silakan. Ada Bu. Ada Bu. Ada Bu. Silakan Pak Ahmad Azmi. Pak Ahmad dulu ya. Silakan. Di era kepemimpinan Presiden Jokowi ini, saya rasa sila kelima sangat dipakai untuk masyarakat kecil dan terasa menyebar seluruh Indonesia. Contohnya yaitu Bu, harga BBM, bahan bakar di Papua itu sudah sama rata dari Pulau Jawa sampai Pulau Papua. Bu. Alhamdulillah. Pak Ahmad, Pak Azmi dari Papua ya? Bukan Bu, dari Karawang. Oh, dari Karawang. Baik ya, salah satu bukti keadilan sosial itu adalah harga BBM. Sekarang harga BBM di Pulau Jawa sudah sama dengan harga BBM di Papua ya, karena adanya pembangunan infrastruktur, ya jalan tol, pelabuhan, bandara dan seterusnya. Baik, ada pendapat lain? Tadi ada, Pak Fulmensius ya? Ada. Ya. Silakan. Ya, menurut saya keadilan sosial itu barometernya ketika beberapa kebutuhan masyarakat terpenuhi, misalnya dari sisi kesehatan itu terpenuhi, baik dari segi jangkauan atau pelayanannya itu sudah terpenuhi, dari segi pendidikan juga terpenuhi, dari segi komunikasi dan transportasi juga dipenuhi. Memang kalau keadilan diukur secara keseluruhannya, ya masih mungkin tidak semua bisa merasakan ini, tapi mayoritas bangsa Indonesia ini sudah merasakan beberapa hal yang saya sampaikan tadi itu. Terima kasih Bu. Oke, baik ya. Sedikit tambahan Bu, tambahan sedikit Bu ya. Tambahan Bu. Ya,
Pak siapa Sama tadi? saya Pak Bu, Ayi Ayi, Bu. Jedor ya? Ya, Ayi, ya Bu. silakan. Sedikit aja Bu, emang sih kemerdekaan Indonesia udah 73 tahun lebih ya Bu ya. Tentang keadilan 76. sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ini Ya. sebetulnya masih dalam polemik sebetulnya Bu ya. Karena kenapa? Sila ini masih kerap menjadi dilema ketika melihat kenyataan yang ada di negeri ini, khususnya dengan banyaknya ketimpangan sosial yang terjadi Bu. Gitu Bu. Oke, Sedikit bisa aja, kasih Bu. contoh? Ya. Pak Ayi bisa kasih contoh? Contohnya Bu. Nah, contohnya gini Contohnya, Bu, Bu. sebetulnya sih kebetulan saya di sini sebetulnya lihat di masyarakat sini Bu ya, memang sih memang beda kehidupan sama di kota mungkin ya. Memang ke sini ke kampung-kampung masih sangat susah juga sih masalah keadilan sosial. Contohnya Pak? Contohnya Saya di ada, bidang Bu. Ketika gini, nih ketika dapat bantuan aja Bu ya, ini sebetulnya udah masalah yang pansos serius gitu ya. juga sih. Iya. Masalah seperti PKH yang betul-betul yang hak yang mendapatkannya itu tidak kebagian. Malahan yang yang sejahtera yang kebagian ya. gitu. Baik. Bu, Dari boleh jawab Bu. Ya. Boleh jawab Ya, masalah menarik ya. PKH yang tadi. Pak Ade, Pak Azmi, sama Saya Pak juga mau jawab PKH. setuju Bu, bahwa masalah PKH itu bukan kesalahan dari pusat ya. Tidak ada sangkut pautnya dengan keadilan sosial menurut saya. Ini pendapat saya. PKH itu dari pos yang mengerjakan itu yang di lapangan Bu, PSM yang di desa. Jadi kalau itu tidak bisa, ada, yang di desa tidak bisa tidak tepat sasaran dan itu Pak. Bu. baik. Jadi terkait bansos yang sasaran itu tidak semata-mata salahnya pemerintah pusat gitu Mas ya? Assalamualaikum teman-teman, ganti-gantian lah. Jika ada andil pemerintah daerah dalam mengelola data kali ya, data-data penduduknya kurang valid mungkin ya. Bahkan ada yang sudah meninggal dunia namanya masih ada. Ketika itu didata ada yang sudah tidak memiliki suami lagi gitu ya, atau tidak memiliki orang tua lagi belum terdata gitu ya. Jadi data yang belum akurat. Ya, bisa diterima. Yang lainnya, ada pendapat lain? Terkait pertanyaan Ibu Desa tadi? Betul Bu. Oke. Saya Bu. Ya. Ibu Haini namanya Bu. Susahnya Desa Malaka. Ibu Haini. Bu, Rahman Hidayat Bu. Ibu Salawati silakan. Begini Bu, ini menurut pendapat saya. Menurut saya untuk sila kelima itu erat kaitannya diimplementasikan dengan di masyarakat itu menurut saya itu sudah ada. Contohnya dengan digulirkannya dana desa, masyarakat sudah dapat merasakan manfaat dana desa. Contohnya di bidang pembangunan, di bidang bantuan-bantuan di bidang kesehatan, pendidikan. Itu juga sudah merata dirasakan masyarakat, Bu. Termasuk juga bantuan langsung tunai dana desa seperti BLT yang saat ini sedang marak-maraknya di desa, Bu. Itu menurut saya. Baik ya, demikian juga BPJS. Program BPJS sudah sampai ke desa Bapak Ibu ya? Bu Salawati, saya tanggapi dulu Bu terkait pendapat Ibu. Ya. Jadi gini Bu, kalau di desa itu kan jumlahnya kecil. Kalau kita kaitkan dengan keadilan sosial, sebenarnya masalah pembangunan, masalah pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia, itu belum maksimal Bu, belum tercapai yang namanya keadilan sosial. Contohnya yang saya rasakan sekarang ini Bu. Ya. Oh iya Pak. Saja pergi kuliah Bu, naik motor 7 km Bu untuk mencari sinyal. Mana keadilan sosial itu? Baik. Kalau jadi sinyal saya rasa Halo Pak. Ya. Mungkin saya rasa itu Bu. Kalau masalah sampaikan Ibu Salawati, Ibu Desa itu mungkin ya. Kalau paling yang bisa tercover itu hal-hal kecil saja Bu. Iya, baik ya.
Betul Bapak Ibu, kalau kita bicara keadilan sosial, tentu kita akan melihat dari versi di mana kita berada gitu ya. Nah, Bapak Ibu mungkin di Pak Rahmat adalah merasakan infrastrukturnya belum ada, maka itu sebagai dasar bahwa keadilan sosial itu belum merata. Ya betul sekali, mungkin di tempat Ibu karena merasakan infrastruktur sudah baik, ya jalan-jalan sudah baik, perekonomian sudah baik, ya maka pendapat Ibu tentu mengatakan bahwa walaupun belum 100%, tapi paling tidak kita sudah berada di jalan yang benar untuk menuju ke sana, gitu ya. Kita lihat tingkat korupsi masih tinggi, ya. Jadi untuk melihat keadilan sosial, nggak usah jauh-jauh, kita lihat aja apakah pejabat-pejabat kita yang di pusat maupun daerah itu sudah melakukan amanahnya dengan benar, gitu ya. Tingginya tingkat angka korupsi itu salah satu bentuk ketidakadilan yang dilakukan oleh para pejabat-pejabat tersebut yang sudah kita beri amanah dengan memilih mereka, gitu ya. Kan besarnya anggaran yang dikorupsi oleh para pejabat-pejabat itu salah satu yang membuat kenapa pembangunan itu tidak sampai ke daerah, gitu Pak ya. Maraknya pungli, kemudian birokrasi yang panjang, kemudian dari sisi masyarakat juga, budaya masyarakat juga. Jadi banyak aspek untuk menjawab ini, Ibu Desa ya. Tadi kita sudah mendengar dari berbagai aspek ya, itu betul semua. Memang realitanya di tempat Bapak Ibu seperti itu ya. Tentang sinyal tadi Pak Ahmad yang mungkin boleh ke Bu? Geografis desa itu juga menentukan Pak ya, kondisi yang bergunung-gunung, yang berbukit-bukit mungkin menentukan juga adanya sinyal tersebut. Nah untuk kondisi desa yang seperti itu mungkin satu kecamatan diperlukan alat satu kecamatan Bu untuk di desa saya, Kecamatan Siberut Barat, belum maksimal pembangunan towernya, pembangunan Telkomselnya. Karena apa Bu? Untuk Kecamatan Siberut Barat ada 3 desa, itu luasnya jaraknya berjauhan Bu. Itu masih hanya 3 titik tower Bu. Jadi beginilah keadaannya. Saya kuliah harus naik motor sepanjang 7 kilo Bu. Kalau enggak bisa ikut kuliah saya Bu. Tahu-taunya sampai di sini, sampai di tempat saya mencari sinyal ini, kadang jaringan lelet juga Bu. Baik. Terima kasih Bu. Baik Pak. Luar biasa Pak Rahmat. Ada perhatian Pak ya terkait pembangunan tower. Ya. Jangankan Pak Rahmat yang jauh, saya pun jelek di sini Pak. Di Subang Jawa Barat padahal. Pak, tempat saya towernya tinggi Pak, tapi sinyalnya tetap sama saja Pak. Iya, baik. Baik Pak Rahmat ya, memang kita kan dalam proses untuk menuju ke sana ya. Semoga prosesnya lebih cepat begitu aja Pak ya. Semoga towernya bertambah, perhatian dari pemerintah setempat ditambah, perhatian dari pemerintah pusat juga ada gitu Pak ya. Baik, demikian Ibu ya, jawaban daripada pertanyaan Ibu tadi. Kita buka diskusi tema yang lain. Oke, silakan, dari Ende boleh Bu bersuara. Dari Ende boleh bersuara Bu. Pak Immanuel, masih dengan pertanyaan Ibu tadi Bu. Kalau yang di tempat saya, kalau yang di tempat saya itu yang kelihatannya masih kendala, misalnya masyarakat setempat itu desa kami itu butuh topi tapi yang dikasih kaos kaki. Akhirnya tidak dipakai programnya seperti itu. Contohnya misalnya di tempat saya itu tidak berpotensi untuk peternakan, makanya program dari pemerintah tentang biogas itu tidak dikonsumsi oleh masyarakat ketika ditetapkan di desa saya. Tetapi program itu tetap jalan. Itu yang saya lihat masih agak sedikit di sistemnya itu belum jalan dengan bagus tanpa survei atau bagaimanapun gitu. Sehingga program yang ada di desa itu tidak dipakai begitu. Jadi lihat mana itu Pak? Misalnya dari biogas, saya kurang tahu Ibu kayak biogas. Contohnya kami di Flores ini berapa kabupaten. Bahasa contohnya untuk nage keo, tapi itu masuk juga di desa saya. Sedangkan desa saya tidak punya potensi untuk itu gitu, karena bukan daerah peternakan. Jadi program itu jalan tapi tidak dipakai oleh masyarakat. Seperti saya bilang tadi Bu, masyarakat mintanya kaos kaki tapi kasihnya topi gitu. Itu yang saya lihat keadilan belum itu.
Baik, sudah, Berarti Bu. tidak sesuai dengan harapan masyarakat, Pak ya? Yaitu tadi Ya, tidak sesuai dilakukan masyarakat, ya. asesmen kali di awal, Pak ya? Jadi, Ya, kelihatannya hanya untuk menangkan program, Bu. Menangkan program, tapi tidak ini. Ya, ya. Baik, sudah, Bu. Baik, Pak. Terima kasih sudah sharing di forum ini. Yang ya. buat programnya siapa, Pak Emmanuel? Yang buat programnya siapa, Pak Emmanuel? Biasanya itu tuh ada hubungan dengan peternakan juga, dan ada hubungan dengan apa tadi, biogas itu. Dari lembaga apa tuh? HIFOS. NGO dari LSM. Jadi tidak connect dengan pemerintah begitu. Oh, NGO ya. Ya. Baik. Tapi kerjasamanya dengan pemerintah, Bu. Itu yang menjadi kendala. Jangan-jangan dia kejar dana poker itu, Bu. Itu Pak Iman. Iya, Pak Emmanuel. Nah, bisa ada kemungkinan Pemerintah itu kan meraup keuntungan sebesar-besar itu, Pak Emmanuel. Jangan Sehingga dana tidak poker masyarakat yang jadi korban. Iya, iya. Baik, pendapat lain silakan. Silakan kalau ada pendapat lain. Nah, kalau tidak ada pendapat lain, Bapak Ibu, Ibu minta untuk mengisi kolom. Izin dulu, Bu, dengan Rahmat, Ya, Bu. silakan. Izin dulu, Bu. Masih terkait keadilan sosial itu, Bu, keadilan seperti yang Ibu sampaikan tadi, bahwa pemerintah memang belum maksimal untuk berlaku adil kepada masyarakatnya. Kalau di sini, Bu, di desa kami di Kabupaten Kepulauan Mentawai, ada itu namanya yang dibuka tes Pemda untuk anak-anak yang tidak mampu bisa dikuliahkan di universitas-universitas ternama di seluruh Indonesia lah, begitu kira-kira, Bu. Jadi yang diluluskan, Bu, kemarin ini adik saya ikut tes, Bu, baru tamat SMA ikut tes, tidak lulus, Bu, nilainya bagus. Yang diloluskan itu siapa, Bu? Anak-anak pejabat, anak-anak anggota DPRD, anak-anak kepala dinas. Jadi memang keadilan itu memang tidak berlaku sama sekali, Bu. 73 tahun Indonesia merdeka, Bu. Tapi kami di sini belum merdeka, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Kalau soal itu sabar. Rata-rata di tiap wilayah seperti itu. Harus ganti presiden. Nah, ini Ibu jadi belajar kepada Bapak Ibu nih. Nah, itulah akses, itulah ininya Pak ya, realitanya bahwa akses pendidikan, akses kesehatan, akses untuk mendapatkan pekerjaan, ini masih dikuasai oleh orang-orang yang dekat dengan kekuasaan, gitu Pak ya? Betul, Bu. Betul, Bu. Betul. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat kalau begini Pak ya? Menurut pendapat Ibu sendiri gimana, Bu, cara mengatasinya? Kalau Ibu kan di kota, Tangerang Selatan, Banten. Sehingga semuanya itu, nah, kalau menurut Ibu kembali ke sistemnya. Jadi harus dibangun sebuah sistem yang transparan, yang akuntabel. Kalau bisa sistemnya ini menggunakan sistem digital. Jadi sistemnya ini tidak manual, tapi menggunakan sistem digital. Sekarang kan kalau kita masuk PNS, Pak ya, kan harus mendaftar secara online ya, tidak bertemu secara langsung, tidak ada tatap muka, tidak ada komunikasi. Nah, ini mungkin bisa lebih transparan ya, daripada tatap muka, komunikasi gitu ya, ada komitmen-komitmen di belakangnya. Ini kan yang membuat yang berbahaya ya. Harusnya kerabat Bapak Ibu bisa masuk, tapi karena ada itu sehingga tidak bisa masuk gitu ya. Nah, berarti kalau menurut Ibu, sistemnya yang harus dibuat menjadi sistem yang lebih transparan, lebih akuntabel tadi, ya, dengan sistem digitalisasi, tanpa komunikasi, tanpa tatap muka, semuanya melalui online. Nah, kemudian yang melakukan verifikasi juga tidak lagi di daerah situ. Kalau memverifikasi daerah situ ya tetap ada peluang, Pak ya. Yang melakukan verifikasi itu bisa orang wilayah, orang pusat yang tidak memiliki kepentingan. Tapi kalau masih
yang melakukan verifikasi juga orang setempat yang masih memiliki kepentingan. Masih ada celah, ya, masih ada peluang untuk diarahkan ke sana. Begitu. Baik, ada diskusi lain? Bu, mau nanya lagi, Bu. Ya, silakan. Kita kan sebentar lagi kan akan ada UTS. Mungkin ada kisi-kisi atau contoh-contoh soal ujian yang udah biasa tahun-tahun sebelumnya terkait soal-soal UTS tentang pendidikan Pancasila, Bu. Pendidikan Pancasila ini adalah pemahaman. Jadi Ibu, Bapak Ibu cukup memahami apa yang Ibu sampaikan, ya itu saja sudah cukup. Jadi bukan teoritis, tapi berdasarkan pemahaman saja. Jadi tidak usah khawatir. Bicara logika secara Pancasilanya ya Bu ya? Iya, tidak usah khawatir ya, soalnya mudah kok. Bapak Ibu pasti bisa jawab. Setiap diskusi aja Bapak Ibu luar biasa ya. Kelas ini ya. Nah, susah. Iya. Pasti nih. Kunci jawabannya aja lagi dikasih soalnya, Bu. Iya. Kalau susah-susah ndak keadilan sosial lagi nanti. Nah, yang Ya, Bu. penting Soal Bapak Ibu. plus. Yang penting buat Ibu ya, Bapak Ibu menjawab dengan argumen. Tidak melihat dari sisi benar atau salah, tapi Bapak Ibu mengatakan sesuatu dan ada argumennya. Apalagi kalau ada contohnya, udah cukup begitu. Kan benar salah kalau Pancasila ini kan tidak bisa 1 + 1 sama dengan 2 gitu Pak ya. Tapi tentu sangat tergantung sekali dengan kondisi masyarakatnya, kondisi dari sisi tadi kata Bapak tadi ya, infrastruktur pendukungnya dan sebagainya. Jadi tidak 1 + 1 sama dengan 2 gitulah ya. Tentu pemahaman kita semua berbeda, lingkungan kita juga mempengaruhi bagaimana pemahaman kita, pendidikan kita, pergaulan kita, dan seterusnya. Begitu. Terus begini lagi, Bu, saya kan malam ini sudah download materi di e-study-nya. Cuman ketika saya cek di progresnya, ternyata itu saya enggak terdaftar itu download materinya, Bu. Masih kosong. Padahal saya udah... Oke, Bu. Izin bertanya lagi, Bu. Buka materi ini, ada semacam diskusi lagi ini, Bu. Boleh saya sampaikan, Bu? Ya, silakan. Silakan. Hilang sinyalnya, Bu, Pak. saya mau bertanya, Bu. Iya. Oh, saya mau bertanya, Bu. Yang mau saya tanyakan ini, Bu. Terkait partai politik, Bu, seperti materi kita sebelumnya kan ada juga sampai kepada partai politik. Jadi yang mau saya tanyakan, Bu, berapa besar sih pengaruh partai politik itu kepada roda pemerintahan, Bu? Ya, partai politik ini kan pilar demokrasi, Halo, Pak Bu. ya. Ya, dalam sebuah negara demokrasi. Berapa besar pengaruh partai politik itu terhadap roda pemerintahan kita ini, Bu, di Indonesia, Bu? Ya, sangat besar, Pak. Sangat besar. Sekarang? Bisa didengar suara saya, Bu? Ya, bisa. Bisa sedang menjawab ini. Pak Rahmat bisa dengar sinyal nampaknya Pak Rahmat tuh. Sinyal nampaknya Pak Rahmatnya. Ya. Suara Ibu Pak Rahmat bisa dengar nggak? Bisa dengar, Pak? Nah, hilang sekarang Pak Rahmat. Saya ulangi lagi ya, Bu. Mungkin sinyal ini, Bu. Mohon maaf, Bu. Ya. Sekarang Pak Rahmat bisa dengar suara Ibu? Iya, suara Ibu bisa saya dengar, Bu. Oke. Jadi bisa. Ibu sudah mendengar pertanyaannya. Jadi sangat berpengaruh, Pak. Misalnya sekarang kan partai pemenang pemilu, partai apa, Bapak Ibu? Partai pemenang pemilu sekarang partai apa namanya? PDIP, Bu. PDIP sebagai partai pemenang pemilu, tentu jumlah anggota DPR RI, DPR provinsi, DPR kabupaten dari PDIP kan lebih banyak, Pak ya? Pastinya lebih banyak karena dia pemenang pemilu. Nah, sementara di lembaga legislatif inilah terkait regulasi negara itu dibuat.
hal-hal yang terkait dengan regulasi negara ini, kalau partai itu memiliki anggota yang banyak, maka partai itu memiliki kesempatan untuk bisa masuk dalam semua segmen dalam pembuatan undang-undang. Nah, tentu saja, undang-undang itu kan hasil karya manusia, Pak ya. Orang yang duduk di legislatif itulah mempengaruhi seperti apa undang-undang nanti akan dihasilkan. Sementara undang-undang ini setelah jadi yang memakai adalah kita semua, masyarakat Indonesia gitu Pak ya. Nah, jadi partai politik sangat mempengaruhi ya kehidupan berbangsa dan bernegara, karena partai politik ini ikut dalam proses legislasi, ikut dalam proses membuat undang-undang yang itu menentukan nasib kita semua ke depan. Begitu Pak. Misalnya undang-undang pendidikan, nah itu tentu sangat tergantung orang-orang yang di dalam, mau dibawa arahnya mau dibawa kemana ini pendidikan kita gitu ya. Nah, manakala di dalam ini orang-orangnya adalah orang-orang yang kompetensi, tentu kita sangat senang gitu ya. Maka ada harapan undang-undang pendidikan kita akan menjadi lebih baik, akan memihak kepada masyarakat. Tapi kalau di dalamnya kader-kader partai ini ya bukan orang-orang yang memiliki kompetensi yang baik, maka kualitas undang-undang kita pun bisa diragukan gitu, Pak. Makanya sebuah partai itu ya, apalagi dia partai pemenang pemilu, harapan kita adalah diisi oleh orang-orang yang memiliki kompetensi, ya, manakala dia duduk di kursi DPR MPR RI, ya, maka dia memiliki kualitas dalam melakukan fungsi legislasi, fungsi budgeting, dan fungsi controlling. Itu kan fungsinya anggota legislatif. Begitu Pak Rahmat. Jadi Bapak Ibu ya, kalau ingin berperan yang secara konkret, jadilah anggota DPR. Karena Bapak Ibu akan terlibat dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan. Proses peraturan perundang-undangan itulah ya, yang akan membuat kita, dan kita semua harus patuh, kalau tidak ada sanksinya, negara bisa memaksa kita untuk mematuhi undang-undang yang mereka buat. Mengikat bagi seluruh bangsa Indonesia. Nah, Bapak Ibu sekarang sudah jam 19.50 ya. Setelah ini Bapak Ibu mohon itu yang di e-learning ada kolom forum itu diisi. Dengan itu diisi, maka Bapak Ibu akan tercatat absensinya telah mengikuti kelas ini. Jadi tidak hanya sekedar Bu. Belum dibuka. Iya, belum kebuka. Ini kan pertemuan belum ada, Bu. Belum ada, Bu. Belum dibuka, Bu. Belum forum masih tidak ada anunya, Bu, di learning. Tidak bisa buka forum, Bu. Di learning buka. Belum ada Ini. Suaranya hilang, Bu. Suaranya hilang, Bu. Oh, suara saya hilang. Ya, baik. Baik, Bapak Ibu, ada forum. Kirain dijeda dulu, Bu. Kirain istirahat dulu. Oke. Ada forum. Bapak Ibu ada waktu 4 menit lagi, kalau misalnya mau lanjut diskusi silahkan. Kalau tidak kita akhiri dengan sebuah lagu tentunya. Ada diskusi lagi? Forumnya sudah dibuka, Bu. Bisa masuk forum, Bu. Sudah dibuka. Tidak ada forum ternyata. Malam ini Ibu tidak buat forum. Sudah bisa masuk forum, Bu. Buka forum. Oke, Bu. Siap, Bu. Ya, siap, Bu. Belum pertemuan ke-6 ya? Hadir semua ya? Gimana, Bu? Ya, pertemuan dianggap hadir semua. Oke, terima kasih. Iya. Baik, terima kasih. Terima kasih, Terima Bu. kasih Bu Tusen.
Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu. Ya, Bapak Ibu, sebelum kita akhiri, seperti biasa sebuah lagu ya. Oke Bu, siap Bu. Ya. Siap Bu. Anu bahasa Tiket sama Baik, sampai di sini sampai hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amir, lanjut Kang Amir. Kang Amir, Pak Rahmat, silakan lanjut. Amir, mana nama Pak Amir nih? Kang Amir, tadi aja dia muncul. Besmedi,